teman-teman, kita melanjutkan kembali pembahasan belajar kita tentang Microsoft Office, terutama di Microsoft Office Word. Nah, di beberapa video yang lalu kita sudah membahas tentang paragraf ya. Kita sudah terakhir video kemarin itu bagaimana caranya kita merapikan paragraf yang berantakan. Dan di video kali ini kita akan belajar caranya bagaimana membuat sebuah paragraf itu bisa menjorok ke dalam. Oke, sebelum kita mulai, kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar tentang tutorial kita Microsoft Word, ada baiknya kita tata hati dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat di kemudian hari dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi kita akan membahas tentang cara mengatur paragraf menjorok ke dalam. Nah, kita tahu teman-teman bahwa ketika kita menyusun sebuah laporan ya, untuk pembeda antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya itu ada beberapa yang dulu itu harus ada bagian yang menjorok ke dalam. Seperti itu. Nah, itu satu paragraf. Tapi untuk saat ini ada beberapa pedoman itu yang rada berbeda. Nah, itu tidak kita bahas karena hanya mudah ya, hanya dibatasi dengan satu kali enter dan itu tidak masalah saya pikir. Nah, yang kita bahas sekarang adalah bagaimana caranya paragraf ini bisa masuk atau menjorok ke dalam. Nah, kita akan masuk ke TKP biar lebih jelas deh, biar tidak ngobrol aja gitu ya. Oke, kita cus ke TKP. Oke teman-teman, jadi sudah terbuka belum? Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk paragraf itu dibedakan dengan bagian yang menjorok ke dalam. Katakanlah saya nulis asal ya teman-teman ya. Enggak gitu, saya biar lebih pas gitu ya, saya kopikan aja deh. Ini saya ada beberapa tulisan, kita cari di online dan ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau untuk ya ini settingan default, jadi yang Microsoft sekarang itu sebenarnya sudah bisa dibedakan antara paragrafnya dengan cara adanya fitur yang kemarin saya sebutkan di video sebelumnya tentang before dan afternya. Nah, itu kita abaikan dulu, kita masuk fokus ke ketentuan kalau paragraf baru itu harus ada bagian yang menjorok ke dalam. Artinya seperti apa? Nah, ini harus masuk ke dalam beberapa senti, baru itu dinamakan dengan paragraf. Nah, ini adalah ketentuannya yang rata-rata dipakai sampai sekarang. Dan teman-teman kalau membeli buku pun kan biasanya seperti itu ya. Kalau di sini ada nggak ya? Nah, seperti ini deh. Paragraf. Nah, saya dapat contohnya tadi kayaknya. Nah, kelihatan nggak di sana ya? Nanti kalau saya tunjukkan, saya ada buku tutorial Microsoft Word-nya seperti ini. Saya cek dulu, pindahkan dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Teng. Nah, di bagian mana ini? Ini, nah maksud saya itu seperti ini. Nah, ini nih. Ini ada beberapa bagian yang masuk ke dalam, berbeda dengan yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya ini bisa masuk ke dalam sini? Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Oke ya, teman-teman. Jadi sudah tahu sedikit contohnya bahwa di bagian awal ini akan kita buat dia masuk ke dalam. Caranya seperti apa? Satu,
2, 3, jreng. Tidak menggunakan spasi ya. Kalau menggunakan spasi kan seperti ini. Teng 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 teng. Enggak, ini tidak menggunakan spasi, tapi sekali pencet jreng. Menggunakan apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Nah, saya tunjukkan kuncinya. Kita mana ya tadi ya? Oke, kuncinya adalah ini di bagian keyboard teman-teman pasti ada. Pasti ada. Karena ini udah standar ya. Nah, di bagian mana? Lah. Kok bulat? Sebentar. Nah, kelihatan nggak ya? Bener nggak sih? Oke, teman-teman perhatikan. Oh, salah. Di bagian di situ ada tab. Di atasnya caps lock itu ada tab. Kalau saya sentuh mana ya? Nah, ini dia, teman-teman. Inilah yang menjadi kunci ketika kita akan membuat membuat paragraf yang masuk ke dalam tadi. Jelas ya? Itu ada bagian tab, tombol tab ya. Kelihatan? Oke. Kelihatan lah, masa nggak kelihatan sih. Oke ya. Nah, itu teman-teman, kita hanya cukup tekan sekali, maka dia akan bisa masuk atau menjorok ke dalam. Nah, ini adalah cara manualnya, gitu kan. Kita harus lakuin satu-satu, gitu kan. Salah. Nah, kalau misal ini bisa kita lakukan teman-teman ketika setiap kita typing sesuatu. Misal ini ya, saya ada di sini, kemudian sebelum memulai kita pencet tombol tabnya, langsung masuk, baru kita memulai. Seperti ini. Kemudian kalau dia ketika ada di bagian bawah, nah seperti itu ya. Nah, itu bisa kita lakukan secara manual. Nah, nanti akan ada sesi bagaimana caranya kalau misal kita menggunakan secara otomatis. Jadi langsung berubah sesuai dengan ketentuan yang kita miliki. Lah, nggak kelihatan tadi ya. Waduh. Jadi gini nih, salah. Oke, saya ulangi deh biar teman-teman jelas. Tadi itu ternyata nggak kelihatan. Oke, maksud saya tadi itu gini. Jadi kita bisa melakukannya itu tidak harus kita typing semua baru kita lakukan manual, enggak. Jadi misal kita memulai, karena posisinya di sini nih, kita biar tidak balik lagi ke atas, jadi kita langsung pencet tombol tabnya seperti ini, baru kita memulai typing. Nah, seperti ini, jreng. Ketika ada di sudah bagian paling kanan, dia akan turun sendiri. Nah, mengikuti ketentuan yang kita buat. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan? Hanya menggunakan satu tombol yang ada di keyboard. Tombol apa ayo? Tombol tab. Nah, mudah kan teman-teman? Membuat bagaimana caranya paragraf itu bisa menjorok ke dalam. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan jika video ini informatif buat teman-teman, jangan lupa untuk like videonya, dan jangan biarkan ilmu ini berhenti di teman-teman. Sebarkan video ini, semoga teman-teman kita yang lain yang sedang belajar Microsoft Word juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Saya cukupkan sampai sekian. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.